yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Oke, persiapkan diri kalian untuk ibadah hari ini. Iya, gitarisnya ketutup. Udah bilang jangan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu selama hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita berdoa. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kami masih bisa bernapas, kami bisa melakukan aktivitas kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dan begitu juga besar harapan kami kepadamu di masa pandemi dan corona ini. Kami berharap Tuhan pulihkan, Tuhan ikut campur dalam segala pemimpin kami, dan Tuhan mampukan mereka untuk memimpin bangsa ini dengan baik dan dengan benar. Tolong Tuhan pimpin kebenaran ini dengan kebenaran kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah orang berdosa. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anak, Ibu undang untuk kalian berdiri ya. Kita angkat lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita juga anaknya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
sakit kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Salam anak-anak, selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena sampai pagi hari ini anak-anak yang ada di rumah boleh diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang. Semuanya itu karena siapa? Pasti karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan pagi hari ini berbicara tentang satu sosok yang luar biasa, berbicara tentang satu pribadi yang penuh dengan mukjizat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, Bapak pagi hari ini mau berbagi firman Tuhan yang Bapak ambil nanti dari Matius 15 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Yang Bapak buat temanya sehat itu berkat. Pertanyaannya, kenapa ya Bapak membuat temanya sehat itu berkat? Karena begitu banyak orang yang beranggapan ketika dia masih sehat, dia menyepelekan kesehatan. Dia menganggap kesehatan itu adalah berkat yang biasa-biasa saja. Bahkan kurang memperhatikan kesehatan. Anak-anak yang ada di rumah tahu gak sih, kalau di luar sana banyak saudara-saudara kita yang sampai pagi hari ini mereka berjuang. Untuk apa? Untuk boleh sembuh, agar mereka sembuh dari sakit penyakit mereka. Bahkan mereka banyak menghabiskan uang, menjual harta benda mereka. Untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan kesehatan. Makanya untuk itu pesan Bapak buat anak-anak yang ada di rumah, mumpung kamu masih diberikan kesehatan sampai hari ini, ayo, pesan Bapak, jaga kesehatan. Sebab kalau kamu sakit, orang tuamu pasti sedih.
orang tuamu pasti akan pusing. Ya, kalau kita sayang sama orang tua, kita tidak mau orang tua kita banyak pikiran, tidak mau orang tua kita bersedih. Amin. Haleluya. Dan anak-anak Bapak yang ada di rumah, kita penting mengetahui bahwa di luar sana begitu banyak namanya sakit penyakit. Ada itu sakit kanker, ada itu sakit tumor, ada itu sakit TBC, malaria, dan begitu banyak lagi jenis penyakit. Bahkan yang akhir-akhir ini yang sering kita dengar yaitu sakit COVID-19 yang belum kunjung ada obatnya sampai hari ini anak-anak Bapak. Ada sakit penyakit yang bisa disembuhkan, dan begitu banyak juga sakit penyakit yang belum bisa disembuhkan, bahkan belum ada obatnya sampai hari ini. Makanya Bapak berpesan supaya tetap jaga kesehatanmu. Amin. Tapi walaupun begitu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini itu akan menceritakan satu sosok pribadi yang penuh dengan mujizat. Satu sosok pribadi yang baginya tidak ada yang mustahil. Walau bagi manusia tidak bisa disembuhkan, tapi bagi dia tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Makanya kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu di Matius 15 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 tentang sosok Tuhan kita Yesus Kristus, dokter di atas dokter, tabib di atas tabib, yang penuh dengan mujizat kesembuhan. Untuk itu kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau melihat anak-anak Bapak yang ada di rumah. Siapa yang punya Alkitab di rumah, boleh lambaikan tangannya. Tentunya anak-anak Bapak yang ada di rumah pasti mempunyai Alkitab masing-masing di rumah. Amin. Untuk itu mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Nanti Bapak akan memandu dan anak-anak yang ada di rumah mengikuti di rumah masing-masing. Baiklah, kita akan buka Alkitab dari Matius 15 ayat 29 sampai 31. Ayo, yang sudah menemukannya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Baiklah, Bapak akan membaca. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu mereka meletakkan pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini
menceritakan satu sosok pribadi yang luar biasa. Satu sosok pribadi yang penuh dengan mujizat. Baginya tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa dilakukan. Makanya anak-anak Bapak yang ada di rumah, kita harus bangga. Kita punya Allah yang dahsyat. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di ayat yang ke-29 dikatakan, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Bapak mau bertanya, siapa yang pernah dengar tentang Danau Galilea? Ayo, boleh angkat tangannya. Haleluya. Danau Galilea terletak itu di Israel. Danau Galilea ini menyimpan begitu banyak sejarah, menyimpan begitu banyak cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus Kristus, tentang pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berkeliling-keliling, menyembuhkan orang sakit, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan keselamatan kepada seluruh bangsa pada waktu itu. Dan dikatakan setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Di ayat yang ke-30 berkata, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Kira-kira anak-anak yang ada di rumah, ada yang tahu orang-orang banyak berbondong-bondong menghampiri Tuhan Yesus. Kira-kira mereka mau ngapain ya? Di sini dikatakan mereka membawa orang-orang lumpuh, mereka membawa orang-orang timpang, orang-orang buta. Siapa orang-orang buta ini? Tentunya orang-orang yang mereka kasihi, mungkin orang tua mereka, mungkin bapak mereka, mungkin ibu mereka, mungkin abang mereka, mungkin adik mereka, bahkan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang mereka kasihi, yang sedang dalam keadaan sakit. Dikatakan di sini bahwa mereka membawa kepada Tuhan Yesus, mereka mencari Tuhan, mereka naik ke bukit. Katanya bahwa Tuhan Yesus ada di bukit. Mereka datang ke bukit. Mereka membawa orang-orang sakit itu, orang-orang yang mereka kasihani itu. Mereka berharap supaya orang-orang yang mereka kasihi boleh menerima kesembuhan. Dan dikatakan semua orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus semuanya disembuhkan. Haleluya. Semuanya disembuhkan. Itu artinya bahwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi manusia itu tidak mungkin atau mustahil, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Dikatakan bahwa setiap orang yang sakit, setiap orang yang lumpuh, yang buta, dibawa kepada Tuhan, mereka disembuhkan, mereka menerima kesembuhan, mereka menerima mujizat kesembuhan. Haleluya. Dan dikatakan ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh berjalan, orang-orang yang timpang disembuhkan, orang-orang yang buta bisa melihat, bahkan orang yang sakit yang lain-lain disembuhkan, orang banyak itu terheran-heran. Wow, mereka tidak pernah melihat sebelumnya peristiwa seperti ini. Maka di ayat yang ke-31 dikatakan, maka takjublah orang banyak itu. Mereka heran, wow. Mereka sangat terheran-heran.
Sehingga di ayat berikutnya, di ayat yang 31 berkata, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Haleluya. Siapa itu Allah Israel? Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Makanya anak-anak Bapa yang ada di rumah, mungkin pada saat ini kamu mengalami sakit, atau orang tuamu mengalami sakit, atau saudaramu mengalami sakit, kamu boleh berdoa, boleh berpuasa untuk mereka. Kamu berdoa untuk mereka agar mereka menerima kesembuhan, agar mereka menerima mujizat kesembuhan dari dokter di atas dokter, tabib di atas tabib. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Atau mungkin hari-hari ini anak-anak Bapa yang ada di rumah mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi belajar, kesulitan dalam berkonsentrasi berhitung, atau hal-hal yang lain. Anak-anak Bapak boleh berdoa, lipat tangan, tutup matamu, kamu berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang baik, berilah hamba-Mu ini kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, berilah hamba-Mu ini kepintaran. Tuhan Yesus yang baik, berilah hamba-Mu ini hikmat. Supaya apa? Supaya melalui hamba-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan, orang tua disenangkan. Amin. Firman Tuhan ini dikatakan bahwa apapun yang tidak bisa dikerjakan manusia, apapun yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah mungkin. Amin. Untuk itu, pesan firman Tuhan bagi anak-anak Bapak yang ada di rumah, apapun keadaanmu pada pagi hari ini, apapun keadaanmu pada saat ini, percaya bahwa ada pribadi, bahwa ada sosok yang luar biasa yang penuh dengan mujizat, yang senantiasa mengasihanimu. Apapun yang engkau minta di dalam namanya, kamu akan menerima. Dan pesan firman Tuhan, selagi kamu masih diberikan kesehatan, ayo jaga kesehatan dengan baik. Jaga pola hidup dengan baik. Makan yang teratur, beristirahat yang teratur, belajar yang teratur, bermain yang teratur, semuanya disiplin. Supaya apa? Supaya kamu sehat, supaya kamu pintar, dan melalui hidup kamu nama orang tua dibanggakan dan Tuhan Yesus disenangkan. Amin. Untuk itu, anak-anak Bapak yang ada di rumah, kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh membantu anak-anak Bapak yang ada di rumah supaya kita ke depannya lebih baik lagi, berhati-hati lagi. Apalagi berbicara tentang kesehatan. Seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa kesehatan itu sangatlah mahal. Karena ketika kalian sakit, kalian akan rugi. Pastinya tidak akan bisa belajar, tidak akan bisa bermain,
dan makan juga tidak enak. Pastinya orang tua akan pusing. Ayo, pasti anak-anak bapak yang ada di rumah tidak ada yang mau orang tuanya pusing. Makanya jaga kesehatan. Ya. Jaga kesehatan. Karena sehat itu sangat mahal harganya. Haleluya. Baiklah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini anak-anak. Ayo, sebelum kita tutup, mari tutup Alkitabmu. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang baik, pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh lebih berhati-hati lagi, supaya kami boleh lebih menghargai lagi berkat kesehatan yang telah Tuhan berikan buat kami. Bapa, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah menjadi rema bagi hidup kami, sehingga ke depan kami boleh lebih baik lagi. Dan biarlah nama Tuhan disenangkan melalui hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sekian ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.